Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajar PK Instan. Pada kali ini, saya Sakti Prabowo, dosen PK Instan, ingin menyampaikan materi mengenai uji normalitas. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pembelajar PK Instan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai untuk melakukan uji normalitas, perlu kita pahami dulu definisi dari distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi atau sebaran data acak kontinu yang berbentuk lonceng dan simetris, di mana frekuensi terbesar maupun rata-rata dari data berada pada titik tengahnya, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Apa urgensi dari data berdistribusi normal? Yang pertama, data berdistribusi normal mampu meningkatkan objektivitas penilaian. Yang kedua, data berdistribusi normal juga dapat meminimalisir bias estimasi sampel terhadap populasinya. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah model yang memiliki residu yang terdistribusi secara normal. Tes normalitas tidak perlu dilakukan kepada setiap variabel yang ada, akan tetapi cukup pada nilai residualnya saja. Mengapa nilai residual menjadi penting? Karena pada uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji tersebut menjadi tidak valid pada skala kecil. Sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan nilai residual? Caranya mudah, yaitu dengan mengurangkan hasil dari nilai Y yang didapat dari hasil pengujian, yang didapat dari hasil estimasi, dikurangi Y pada nilai sesungguhnya. Sekarang bagaimana kita bisa melakukan uji normalitas? Secara visual, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat pada histogram dan juga normal p-plot. Dengan menggunakan pengujian statistik, uji normalitas data juga dapat dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian uji chi-square, kemudian uji Shapiro-Wilk, dan juga uji Shapiro-Francia. Karena kita akan menggunakan aplikasi Stata, pada aplikasi Stata, uji normalitas tidak tepat ketika kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tetapi di sini kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Shapiro-Francia. Uji kurtosis dan skewness bisa dilakukan dengan melihat pada hasil tes chi-square-nya. Baik. Pada uji normalitas dalam Stata, teman-teman bisa memilih menu seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Jadi teman-teman bisa memilih menu statistik, kemudian memilih menu summaries, table, and test. Kemudian teman-teman bisa memilih distributional, plot, and test. Nah, di sini ada beberapa pengujian berkaitan dengan uji normalitas seperti normal probability plot standardized, kemudian di sini juga ada skewness and kurtosis normality test, kemudian ada Shapiro-Wilk normality test, dan juga ada Shapiro-Francia normality test. Jika pada hasil pengujian uji normalitas data tidak berdistribusi normal, apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, ketika hasil pengujian masih dekat dengan titik kritis, dalam arti
menggunakan pengujian statistik nilai p-value masih dekat dengan 0,05 atau signifikan level, maka bisa menggunakan metode lain untuk justifikasi normal. Seperti misalnya kita bisa melihat pada bentuk normality p-plot ketika masih menyerupai kurva berdistribusi normal, maka bisa kita katakan data tersebut masih berdistribusi normal. Namun, untuk kondisi kedua, ketika nilai p-value atau hasil dari uji signifikansi lebih jauh daripada 0,05, dalam arti jauh lebih kecil daripada 0,05, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan transformasi data, atau yang kedua, kita bisa menambah observasi. Ketiga, kita bisa menghilangkan outlier. Ya, sampai sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pada video lainnya, kita akan mencoba mempraktikkan uji normalitas dengan aplikasi Stata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.